Shalom, selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Afriana Dian Badak, NIM 20.03.04.0007, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, mata kuliah Demokrasi dan HAM, dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafruddin, SIP MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori lahirnya HAM. Teori lahirnya HAM yang dianut di Indonesia. Teori-teori HAM yang dianut di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual, HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Teori lahirnya HAM di Indonesia. Konsep HAM lahir dari pergulatan panjang umat manusia. Bagi sebagian orang, bahkan menyebutnya sebagai suara-suara korban. Terjadinya penindasan dan kesewenangan merupakan awal-awal pembuka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Asal-usul hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Yang kedua, teori menurut para ahli. Teori menurut hukum kodrati. Teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan Santo Aquinas. Hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui menurut penalaran manusia. Yang kedua, teori positifme atau utilitarian. Gagasan pada teori ini memiliki pandangan pada hukum kodrati yang dapat tantangan serius pada abad ke-19. Ahli yang mengemukakannya ialah Edmund Burke, seorang kebangsawan Irlandia yang reasa dalam revolusi Prancis yang mempropagandakan. Yang ketiga, teori keadilan. Lahir dari kritik terhadap teori positifisme, tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Dawkins dan John Rawls, yang mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban negara. Materi kedua, sejarah perkembangan HAM di dunia. Sejarah HAM di dunia. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau naturalisme yang melekat setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa di dunia barat, yaitu satu, Magna Carta. Piagam perjanjian antara John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Yang kedua, Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Yang ketiga, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat kepada rajanya sendiri atau Louis yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Materi yang ketiga yaitu sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai tahun 1945. Pemikiran pada masa HAM sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari sejarah kemunculan organisasi seperti Pergerakan Nasional Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1911, Indonesian Parjik 1912,
dan Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia 1927. Periode setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai sekarang. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan, yaitu 1. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer menurut catatan bagaimana masa gemilang sejarah HAM di Indonesia dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpemimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Yang keempat, periode 1966 sampai 1998. Pada mulanya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Yang kelima, periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya demokrasi dan HAM. Materi keempat, generasi perkembangan HAM. Kategori hak asasi manusia dibagi menjadi 3 bagian dan dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Ceko-Prancis yang bernama Karl Vasak dan dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, hak generasi pertama. Hak asasi manusia generasi pertama pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik, dalam kata lain, hak merupakan hak sipil dan politik. Contohnya, hak atas kehidupan, kesetaraan di mata hukum, kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan proses. Yang kedua, hak generasi kedua. Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan hak sosial ini disebut generasi kedua karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Sekian dan terima kasih.